Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Malahayati, juga rekan saya yang bernama Melani Nurhalizah, Alisa Wisnuwardani, dan Yeni Kusuma Wardani. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Hubungan Masyarakat. Di mata kuliah kampanye Public Relations ini, kami akan menyampaikan materi berupa strategi persuasi, landasan praktik kampanye Public Relations. Berikut videonya. Poin A. Komunikasi secara efektif. Tujuan komunikasi dalam dunia periklanan adalah selain memberikan informasi suatu produk yang dikampanyekan, juga mempersuasi konsumen dan menanamkan awareness sebagai upaya memotivasi pembelian. Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Komunikasi secara efektif sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengubah sikap konsumen. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengubah opini konsumen. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengubah perilaku konsumen. Berikut ini ada 3 cara untuk melakukan komunikasi persuasif. Yang pertama, mengetahui perilaku komunikan. Seorang komunikator yang telah mengetahui perilaku komunikan biasanya dengan mudah membujuk komunikan untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua itu bersikap humoris. Dengan pendekatan ini, seorang komunikator dapat membujuk komunikan dengan menggunakan kata-kata lelucon yang sebenarnya bermakna persuasif. Yang ketiga, terampil dalam berkomunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi membuat komunikan dapat percaya dengan komunikator. Juga dapat membuat komunikator jauh lebih percaya diri karena telah menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi. Poin B. Hambatan dalam berkomunikasi. Ada beberapa hambatan yang dapat terjadi saat kita melakukan kampanye public relations. Yang pertama adalah gangguan teknik dan mekanisme komunikasi. Yang kedua, gangguan semantik dan bahasa. Yang ketiga, gangguan suara atau sound system yang dipergunakan. Yang keempat, kurang kesiapan dalam melakukan kampanye. Yang kelima, predisposisi atau sudah ada pendapat yang telah lebih mapan dan mantap. Baik, selanjutnya saya Melani akan menjelaskan mengenai tujuan utama dari strategi komunikasi. Menurut Pace, Peterson, dan Burnett dalam bukunya Techniques for Effective Communication, tujuan dari strategi komunikasi diantaranya yang pertama yaitu to secure understanding atau untuk memastikan adanya saling pengertian dalam berkomunikasi. Yang dimaksudkan yaitu pesan yang menggunakan strategi komunikasi ini harus dapat saling dimengerti antara dari komunikator hingga ke komunikannya. Yang kedua yaitu to establish acceptance, yaitu untuk membina sikap penerimaan dari pesan yang disampaikan, di mana strategi komunikasi ini harus dapat menjamin bahwa pesan yang disampaikan harus dapat diterima dengan baik oleh sang komunikan. Yang ketiga yaitu to motive action atau untuk memotivasi pergerakan, di mana ketika kita menggunakan strategi komunikasi, kita harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan ini bersifat persuasif. Yang keempat yaitu the goals which the communicator sought to achieve, yaitu untuk mencapai tujuan dari pencapaian yang telah ditargetkan oleh sang komunikator, yang berarti bahwa strategi komunikasi ini harus dapat memastikan bahwa pesan yang diterima oleh sang komunikan sesuai dengan tujuan dari sang komunikator dalam menyampaikan pesan tersebut. Proses komunikasi dalam kampanye PR harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi komunikan dengan adanya dukungan dari aspek teknis dan operasional melalui strategi perencanaan. Kemampuan ini membutuhkan konseptor atau conception skills, teknisi komunikasi atau technical skills, dan communication skills dari sang komunikator yang memiliki segala kemampuan komunikasi dengan baik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusuma Wardani. Ya, selanjutnya ada persuasi dalam kegiatan komunikasi. Jadi, dalam melakukan kegiatan komunikasi, seorang komunikatorlah yang melakukan kegiatan persuasi. Dan sering dikatakan bahwa sebetulnya kegiatan komunikator ketika menyampaikan sebuah pesan sama dengan kegiatan pembujuk atau persuader.
yang artinya bagi pemberi pesan melakukan persuasi tersebut merupakan tujuan dari proses komunikasi yang dilakukan. Dan persuasi itu merupakan proses belajar yang bersifat emosional atau perpindahan anutan dari hal yang lama menuju hal yang baru melalui penanaman suatu pengertian dan pemahaman. Seorang tokoh bernama Otto Lehrbinger dalam bukunya yang berjudul Design for Persuasive Communication menjabarkan beberapa model untuk merekayasa persuasi, yaitu yang pertama ada stimulus response. Model ini yang paling sederhana, yaitu berdasarkan konsep asosiasi, misalnya melalui slogan atau magic word tertentu dalam iklan, seperti kata-kata 3 in 1. Orang akan mudah mengingatnya sebagai pembatasan penumpang minimal 3 orang dalam satu mobil ketika melewati jalan protokol Tamrin Sudirman di Jakarta pada jam tertentu. Oleh karena itu, untuk mengingatkan orang akan kata-kata populer tersebut, digunakanlah pada produk shampoo, yaitu Dimension. Tujuannya agar orang-orang jadi lebih populer dengan kalimat tersebut dan menyangkut pautkan dengan shampoo Dimension tersebut. Yang kedua ada kognitif, yaitu model yang berkaitan dengan nalar, pikiran, dan rasio untuk peningkatan pemahaman, mudah dimengerti, dan logis bisa diterima. Dalam melakukan persuasi pada posisi ini, komunikator dan komunikan lebih menekankan penjelasan yang lebih rasional dan logis. Artinya, ide atau informasi yang disampaikan tersebut tidak bisa diterima sebelum dikenakan alasan yang jelas, wajar, dan mudah diterima oleh akal pikiran. Lalu yang ketiga ada motivasi, yaitu persuasi dengan model membujuk seseorang agar mau mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan suatu ganjaran tertentu. Misalnya dengan memotivasi melalui pujian, hadiah, dan iming-iming janji. Melalui berkomunikasi, maka lambat laun orang yang bersangkutan bisa saja mengubah opininya. Lalu yang keempat ada sosial. Model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan. Artinya, pesan yang disampaikan sesuai dengan status sosial yang bersangkutan, sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, kampanye iklan mobil mewah yang lebih berhasil kalau menonjolkan suatu yang prestis daripada menampilkan kelebihan mesin, irit bahan bakar, karena konsumen yang memiliki uang biasanya lebih memperhatikan penampilan status sosialnya. Yang kelima ada personalitas. Model persuasi di sini memperlihatkan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari halayak tertentu. Lalu ada juga taktik persuasi, yaitu salah satu strategi persuasi yang bertujuan untuk mencari tahu sesuatu yang telah diyakini dan dapat membujuk komunikan, sekaligus mempengaruhi agar opini digiring sesuai dengan keinginan dan tujuan dari komunikasi tersebut, antara lain melalui teknik-teknik atau kiat-kiat tertentu. Yang pertama ada teknik ya. Jadi kiat ini berupaya untuk menggiring audiensi atau halayak untuk mengatakan ya sebagai suatu kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan komunikator. Lalu yang kedua ada jangan tanya apabila tetapi diganti menjadi yang mana. Teknik ini untuk memojokkan audiens yang keras kepala agar tidak mempunyai kesempatan untuk memilih jawaban selain yang diinginkan oleh komunikator. Artinya, dengan langsung memojokkan pertanyaan yang menekan tersebut, audiens yang menghindar atau mengelak karena berbeda pendapat bisa segera diketahui jawabannya sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator tadi. Lalu yang ketiga ada menjawab pertanyaan dengan melempar pertanyaan. Model persuasi yang seperti ini agak kehilangan kontrol atau pegangan, dan sebagai komunikator yang menguasai communication skill, maka langsung membimbing kembali diskusi, rapat, atau dialog yang bertele-tele untuk memfokuskan kembali pada pembicaraan pada tema yang disepakati bersama. Lalu yang keempat ada membangun kesepakatan atau deal. Biasanya dalam
membicarakan kepentingan orang banyak, atau antara perusahaan dengan karyawannya, atasan dengan bawahan, pemimpin dengan pengikutnya, atau komunikator dengan audiensnya. Dibangun kesepakatan, biasanya sebelum inti pokok permasalahan diajukan. Untuk itu perlu diadakan kesepakatan bersama, artinya dalam posisi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, ada dengarkan dahulu pendapat floor, kemudian diskusikan. Ini taktik persuasi, mencari informasi audiensi yang sebanyak-banyaknya, sounding teknik untuk mencari masukan, baru kemudian diskusikan secara bersama-sama untuk mencapai satu keputusan. Lalu yang terakhir ada IOU. Taktik ini menempatkan audiensi sebagai pihak yang merasa mempunyai utang budi. Jadi dengan cara tersebut audiensi yang membayar utangnya dengan cara menerima pesan yang ditawarkan oleh pihak komunikator sebagai balasannya. Lalu ada proses persuasi pada kampanye, yaitu yang prosesnya ada 4. Yang pertama, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi usaha dalam mempengaruhi halayak untuk berubah, ternyata secara alamiah terdapat potensi halayak untuk melakukan penolakan. Lalu yang kedua, untuk mengurangi resistensi, maka tunjukkanlah bahwa pesan sesuai dengan norma dan nilai-nilai halayak. Ini akan membawa halayak untuk memandangnya sebagai sesuatu yang konstruktif dan pantas untuk dilakukan. Yang ketiga, komunikator yang memiliki tingkat kesamaan atau similarity yang tinggi dengan halayak akan mengurangi potensi resistensi. Terlebih bila komunikator tersebut adalah pemuka pendapat di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang keempat, ada jangan lakukan paksaan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, paksaan mungkin dapat saja cepat membuat orang berubah, namun tidak akan bertahan lama. Selain itu, bila muncul perlawanan, maka semakin besar paksaan, akan semakin besar pula perlawanan yang ditunjukkan. Selanjutnya, resistensi terhadap persuasi. Semua individu memiliki potensi untuk melakukan perlawanan terhadap pesan yang mempengaruhi. Reaksi psikologis terjadi ketika seseorang memberontak saat kebebasannya diancam oleh persuasi. Akibatnya bukan kerelaan yang muncul, melainkan kebulatan tekad yang akan membawa kekebalan terhadap persuasi tersebut. Ada 2 resistensi, yaitu destruktif dan konstruktif. Destruktif menunjukkan perilaku tidak setuju yang negatif, cenderung memberontak terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditolak. Yang kedua, konstruktif, adalah sebuah penolakan terhadap suatu pengaruh yang berlawanan dengan norma dan nilai. Contohnya, penolakan terhadap pemikiran menyuntik mati pasien yang tidak sadar dari koma. Kedua resistensi ini sulit dibedakan karena nilai dan norma yang berlaku pada setiap masyarakat berbeda. Apa yang dilihat sebagai sesuatu yang destruktif bagi pihak lain ternyata suatu hal yang konstruktif. Selanjutnya, pesan kampanye. Kampanye selalu bermula dari sebuah gagasan. Sebuah gagasan dapat muncul karena berbagai alasan dan akan dikonstruksi dalam bentuk pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada halayak. Pesan ini akan dipersepsi, ditanggapi, diterima, atau ditolak oleh halayak tersebut. Jadi, inti kampanye adalah pesan yang disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari poster, diskusi, iklan, hingga selebaran. Apapun bentuknya, pesan selalu menggunakan simbol verbal yang diharapkan dapat memancing halayak. Selanjutnya, pengaruh pesan terhadap keberhasilan kampanye. Terdapat 2 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu isi pesan dan struktur pesan. Isi pesan mulai dari materi pendukung, visualisasi, pendekatan emosional, pendekatan rasa takut, kreativitas, dan humor, serta pendekatan kelompok rujukan. Isi pesan harus menyertakan visualisasi mengenai dampak positif atas respon tertentu yang diharapkan muncul dari halayak sasaran. Selanjutnya, struktur pesan. Merujuk pada bagaimana unsur-unsur pesan diorganisasikan. Secara umum, ada 3 aspek yang terkait langsung dengan pengorganisasian pesan. Yang pertama, sisi pesan. Yang kedua, susunan penyajian. Yang ketiga, pernyataan kesimpulan.
Selanjutnya yang terakhir adalah faktor penting yang harus diperhatikan dan dapat menarik perhatian dari halayak. Terdapat 14 faktor, yaitu pesan memiliki kedekatan, kesegaran, berhubungan dengan hal yang nyata, berhubungan dengan hal yang penting, yang diulang-ulang, familiar, sederhana, baru, memiliki pertentangan, memiliki isi visual dan suatu yang jelas, menceritakan kehidupan orang penting, menggugah perasaan, memiliki nilai humor tertentu, dan yang terakhir adalah efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.